Poco X3 Pro udah, Poco F3 udah. Satu lagi yang ditunggu-tunggu dari Xiaomi justru belum kita berdua review nih, men. Redmi Note 10 Pro. Di video ini kami berdua ogah ya selalu bahas spek basi. Yang kami mau berdua bahas adalah bagaimana spek yang dikasih berpengaruh terhadap user experience selama dipakai kurang lebih sebulan ini. Lagi-lagi seperti di hampir semua review device Xiaomi dan Poco yang keluar akhir-akhir ini, sebelum kita mulai, mari kita menutup mata dan hayati dalam-dalam bahwa harga smartphone yang satu ini adalah 3,5 juta untuk 664 dan 3,9 juta untuk yang 8128, which adalah varian yang gue beli kemarin pas flash sale pertama. HP 3 jutaan udah pakai kaca depan belakang sakit sih. Bahkan HP yang belasan juta pun masih ada yang plastik back covernya. Terus real experience-nya gimana? Sejujurnya kami kurang suka sama yang warna putih ini, berhubung waktu itu flash sale pertama dan masih lumayan rebutan, plus telat 10 menit pula kita belinya. Jadi ya gitu deh, beli yang ada aja. Kita berdua udah pernah pegang ya langsung yang warna orange ya, men, pas live streaming di mi.com, dan itu keren banget. Warna biru keputihan plus finishing frosted kayak gini tuh jadi kayak terkesan plastiki aja di mata. Oh ya, jangan lupa frame-nya memang masih plastik. Di luar material yang digunakan, overall design language masih sejalan dengan arah yang diambil Xiaomi di tahun 2021 ini. Kalau kami berdua bilangnya desain kamera modul 2 layer. Balik ke tampak depan pun udah cukup oke kok untuk HP value mid-range begini, 2021 banget. Kamera hole punch di tengah dengan display yang diproteksi Gorilla Glass 5. Ya, bezelnya emang masih rada tebal, terutama dagu, tapi expected lah. Tapi itu semua cuma kesan di mata doang. Di tangan gimana? Solid, berasa premium, ada dingin-dingin kaca gitu. Frame plastik sejujurnya nggak terlalu berasa lah ya. Walaupun secara dimensi besar lebih gede dari Poco F3 gue yang sebenarnya sama-sama punya display 6,67 inch, tetap masih enak dipegang karena profilnya yang tipis dan beratnya yang masih dijaga di bawah 200 gram. Flip ke atas, sebuah lubang besar yang kami selalu suka hadir di sini. Yes, 3,5 mm jack. Pencinta headphone berkabel seneng nih. Nggak cuman sendiri, dia juga ditemani oleh infrared blaster yang bisa dipakai untuk gantiin remote TV, AC, dan lain-lain. Yang menurut kami ini fitur ter-underrated di dunia per-handphonean. Lihat lubang 3 berjajar nggak? Di samping jack 3,5 mm yang seragam sama yang di bawah handphone. Yap, stereo speaker, edan. Zaman sekarang 3 jutaan udah dapat stereo speaker ya. Ya walaupun memang suaranya ya beda lah ya, jelas sama stereo speaker di flagship atau di flagship killernya Xiaomi. Tapi ya nggak jelek juga sih yang jelas. Nih kita coba bedanya sama Poco F3 yang harganya terpaut sekitar sejutaan. Ya. Kedengeran ya tadi Redmi Note 10 Pro itu suaranya nyampur semua dan rada cempreng. Kalau Poco F3 stagingnya lebih jelas, kepisah-pisah gitu kan, dan suaranya lebih bulat. Di kiri dan kanan ada SIM tray yang bisa jalanin 2 SIM card bersamaan dengan SD card dan fingerprint sensor yang menyatu dengan power button, bukan in-display fingerprint sensor. Ini merupakan salah satu cara Xiaomi berhemat yang tepat ya, karena nggak terlalu mempengaruhi keseharian kami berdua juga. Responnya pun super cepat dan akurat. Men, dari segi desain sebenarnya ada satu hal yang menjadi salah satu bintang lapangan, rating IP53. Buat yang nggak tahu, dan gue yakin banyak nih yang nggak tahu ya, IP rating itu bukan sekedar fakta bahwa device ini bisa tahan percikan atau hujan rintik-rintik atau tidak.
IP rating itu diberikan ketika sebuah smartphone telah dites dan disertifikasi oleh lembaga independen yang bertanggung jawab atas ingress protection ini. IP rating, ingress protection. Dan setahu gue, proses sertifikasi ini juga bukan hal yang murah, men. Karena semakin komprehensif tes yang dilakukan, semakin tinggi IP ratingnya, semakin mahal pula biaya sertifikasinya. Makanya biasa kita temukan IP 67 atau 68 di HP-HP yang mahal kan. Terus mungkin ini juga kenapa di web Poco F3 tidak ada sama sekali soal IP 53, padahal banyak yang sudah tes tahan percikan dan lain-lain. Beda banget kan sama spek sheetnya Poco X3 Pro dan X3 NFC yang jelas tertulis besar speknya IP 53. Ya mungkin faktanya bener, F3 sebenarnya udah punya tahan percikan dan sebetulnya udah punya silicon seal di dalamnya yang bisa menahan lajunya air. Tapi itu bukan berarti dia sudah melewati proses sertifikasi IP53. Balik ke Redmi Note 10 Pro nih. Secara gamblang, Xiaomi telah menyebutkan smartphone ini bersertifikasi IP53 melalui berbagai press release resmi maupun ketika launching global dan Indonesia. Di webnya juga spec sheet-nya ada. Ini artinya memang Xiaomi telah menjalani proses sertifikasi ini khusus untuk Redmi Note 10 Pro. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah produsen officially melabeli produknya dengan IP rating tanpa benar-benar melalui proses sertifikasi? Wah, kacau itu. Bisa kena tuntut dari sana-sini dan bisa langsung kena denda atau hukuman dari IEC, International Electrotechnical Commission. Ini suatu kemajuan ya bagi Xiaomi yang akhir-akhir ini telah berani mensertifikasikan produknya dengan IP53. Walaupun sebetulnya ya udah lama ya smartphone mereka tuh ya tahan percikan dan telah mempunyai proteksi yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Ingat sekali lagi, rating IP53 bukan sesimpel oh smartphone ini tahan percikan loh. Tapi udah menjalani proses sertifikasi tersebut dan udah bayar juga. Hebatnya, harga jualnya tetap bisa ditekan murah. Lanjut, ini dia nih. Saking hebohnya fitur yang satu ini sampai jadi tagline Jawara AMOLED. Display 6,67 inch Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate. Ah sudahlah, nggak usah terjebak spek. Baca aja nih di kiri spek lengkapnya. Yang penting user experience-nya gimana. Yang belum pernah pakai AMOLED akan merasakan enak dipandangnya layar Super AMOLED di sini. Tapi buat yang mungkin udah terbiasa lihat layar Super AMOLED di smartphone yang lebih mahal, pasti akan notice perbedaannya. Seperti soal color tint, ketika jalanin layar di 120Hz dan kondisi low brightness khas AMOLED tahun-tahun sebelumnya. Dan overall warna yang seperti kurang keluar pucat gitu ya, bahkan setelah color scheme dibikin saturated sekalipun. Untuk persoalan yang satu ini, slogan ada harga, ada barang harus dipegang teguh. Ya bagus kok, asal ekspektasi kalian dijaga. Ingat, ini barang 3 jutaan. Men, sempat ada yang heboh soal gacha, flickering screen. Tapi mostly udah di fix itu, di update 12.0.5. Artinya sih ini cuma masalah software aja, men. Bukan gacha-gacaan lah ya. Iya. Brightness-nya pun untuk AMOLED HP 3 jutaan udah bagus. Bisa mencapai 700 nits kalau pemakaian normal auto brightness, 1200 nits kalau lagi nonton konten HDR. Oh ya, security levelnya udah L1, ya yang artinya bisa nonton konten HD di Netflix dan kawan-kawan. Dipakai gaming, touch sensing rate 240Hz udah lebih dari cukup juga. Dipakai tapping responsif, buat swipe scoping pelan-pelan di game FPS pun crosshair tuh ngikut secara instan. All in all soal display menurut gue, slogan Jawara AMOLED tuh jangan disalahartikan sebagai sebuah smartphone dengan AMOLED yang juara. Tapi lebih ke smartphone ini juara karena berani kasih AMOLED di harga segini. Oke, kita masuk ke jeroan. Snapdragon 732G, ya nggak perlulah terlalu kepengaruh sama angka seri. Walaupun memang betul ada peningkatan secara teoritis di performa, image processor, dan lain-lain. Di keseharian maupun gaming perbedaannya minimal banget men ya. Tetap aja ini adalah salah satu chipset terkuat yang ada di HP range 3 jutaan.
Ingat, kalahnya ya sama saudara seperguruannya si Redmi, Poco, dengan X3 Pro-nya yang pakai Snapdragon 860 3 jutaan. Buat kalian yang non-gamer 732 jelas udah cukup, tapi kalau gaming adalah jalan ninjamu, silahkan ambil jalur Poco. Main game man, gimana? Di Reno 10 Pro tuh main PUBG settingan cuman bisa smooth ultra sampai dengan HD high. CODM bisa very high. Untungnya game harian gue LOL Wild Rift bisa dimainin dengan settingan rata kanan. Walaupun kalau lagi main dengan mobile data, gue prefer turunin beberapa step settingan grafisnya supaya lancar terus dipakai push rank berjam-jam. Kalau game bulanannya gimana, men? Tahu ah. By the way, persis sebelum kita syuting video ini ada satu update yang menjanjikan memperbaiki performa di penggunaan sehari-hari, dan hal itu ya terbukti ya. Sebelum update 12.0.6, sering banget kita ngerasain frame drop di UI. Dan sekarang bisa dibilang hampir nggak ada lagi, atau lebih minimal ya. Minimal lah. Oke, inget Redmi Note 10 Pro, inget 108 megapiksel kamera juga dong. Lagi-lagi bodo amat sama speknya gimana. Baca aja nih di kiri sini. Kita langsung aja lihat hasilnya. Output foto dari main kamera itu 12 megapiksel yang merupakan hasil pixel binning dari 108 megapiksel. Hasilnya di good light ketebak lah ya, bagus, sharp, dynamic range, top. Yang gue suka di sini adalah warnanya yang nggak terlalu di boost, nggak terlalu saturated layaknya handphone mid range pada umumnya. Pas aja menurut gue hasil dari Redmi Note 10 Pro ini. Mungkin salah satu problemnya adalah foto objek yang gerak-gerak, bahkan di kondisi lighting bagus sekalipun. Sering blur, atau kadang keluar processing artifacts. Problem nih, apalagi kalau gue lagi moto anak gue yang paling kecil, yang pastinya belum bisa disuruh pose untuk kamera. Di luar itu, apalagi kalau buat foto landscape gitu, gue sih cukup puas ya dengan lensa utama. Begitu juga dengan lensa ultrawide 8 megapikselnya. Tapi ya hasil foto dari lensa ultrawide nggak perlu ya di pixel peep. Cukup nikmati dengan size biasa aja. Masuk ke kondisi lighting yang lebih gelap, night mode-nya sebenarnya bukan buat ngeluarin detail, tapi lebih bikin exposure naik dan merata, sekaligus improve warna. Sempat ada yang nanyain soal hasil foto extreme low light versus Poco X3 Pro. Bener sih, X3 Pro lebih terang, tapi itu aja kelebihannya. Secara exposure, warna, detail nggak sesuai sama kondisi real sama sekali. Lantai vinyl rumah gue tuh warnanya coklat gelap, bukan biru. Punya lensa gimmick depth sensor lumayan ngebantu bikin portrait mode yang cukup rapi. Bahkan dengan kondisi background yang ribet kayak begini, kalau lebih simple backgroundnya jelas bisa lebih rapi lagi bokehnya. Ngomongin lensa gimmick, by request dari beberapa gadgeters tetap mau di-include nih lensa makronya kayak apa. Sensor 5 megapikselnya menurut gue udah cukup mengcapture kebutuhan casual makro photographer di luar sana. Kamera selfie-nya punya dynamic range yang keren, detail yang bagus, walaupun ada jejak processing di sana-sini. Begitu juga dengan portrait selfie yang cukup rapi, walaupun sedikit mengorbankan dynamic range. Ya, tapi seperti diduga lah ya, begitu masuk ke kondisi lighting indoor akan sulit mengambil foto yang sharp. Sering banget tangan goyang dikit, bubar. Tapi ya ini bener-bener expected banget di smartphone range harga segini. Video selfie-nya cukup bagus, walaupun mentok di 1080p 30fps. Tajam banget, dynamic range cukup luas, bisa dilihat dari kondisi langit di background yang nggak overexposed. Dan punya akurasi warna yang bagus. Sementara itu, gue nggak menyarankan pakai 4K 30fps ketika menggunakan video dari kamera belakang kalau nggak pakai gimbal tambahan ya. Nggak stabil soalnya, walaupun image quality sebenarnya overall cukup bagus. Diturunin ke 1080p 60fps pun belum stabil. Kita bakalan dapetin hasil yang lebih stabil ketika pakai 1080p 30fps. Aplikasi pertama yang gue akan download ketika nyobain handphone baru dan masukin nomor utama gue adalah Truecaller. Kenapa?
Nomor gue entah gimana udah kesebar luas di kalangan telemarketers dan spam callers di luar sana. Sehari bisa diteleponin orang nawarin KTA, kartu kredit, asuransi, mama minta pulsa, bisa kali 10 kali lebih. Sejak gue pakai Truecaller sekian tahun yang lalu, smartphone gue aman sentosa. Boro-boro bunyi tuh kalau ada yang begituan nelfon. Kita bisa ngeblok manual satu persatu para penelpon itu, betul. Tapi kan PR ya, disinilah database masif Truecaller bekerja. 270 juta pengguna Truecaller di dunia udah bergotong royong sampai saat ini untuk menginput spam callers tersebut. Sehingga ketika kita ditelepon, langsung terdeteksi. Gak cuma mengidentifikasi sambungan telepon, SMS juga bisa, bahkan WhatsApp. Gue memang pakai yang premium dan ada fitur tambahan. Tapi gratis pun sebenarnya udah berguna banget fitur-fiturnya. Intinya sih gini ya, Truecaller tuh bisa ngebantu lo tetap aman dari panggilan penipuan. Karena cuma lo semua yang punya kontrol atas siapa yang bisa nelfon atau menghubungi. Buruan, download di Play Store dan App Store dan bikin hidup lo lebih tenang. Next, singkat aja kita bahas fitur-fitur lainnya yang nggak kalah penting. Baterai 5020 mAh, gede banget terutama ketika kita sandingkan dengan chipset yang ramah daya seperti 732G. Dipakai cukup berat, including gaming, maps, campur-campur, mobile data, dan wifi, SOT bisa dapat 6 jaman. Ingat, ini dengan settingan display mentok 120Hz. Kalau butuh manjang-manjangin SOT, bisa ganti ke 60Hz. Gue pernah lihat tuh, bisa sampai 8 jam SOT-nya. Begitu baterai habis, kita bisa charge lagi dengan cukup kencang dengan 33 watt chargernya yang dikasih dalam box. 50% tuh sekitar setengah jam, 100% butuh 80 menitan. Vibration motor yang dikasih ya bagus untuk range harga segini. Tapi emang belum selevel dengan vibration motor flagship maupun flagship killer Xiaomi yang juara banget. Jelas, tapi lebih baik dari hampir semua saingannya dari brand lain, bahkan di harga yang lebih mahal sekalipun. Terakhir, sampai video ini dibuat, OS-nya masih pakai MIUI 12, belum dapat 12.5. User experience-nya standar handphone Xiaomi pada umumnya lah ya, kalian pasti udah paham juga. Yes, ada iklan, tapi udah better dari sebelum-sebelumnya. Bisa tonton video kami tahun lalu tentang matiin iklan di MIUI ya. Link ada di sebelah sana. Dan seperti yang udah kami bilang dari tadi sebelum-sebelum ini, MIUI 12 ini bisa dibilang lumayan banyak bug di awal. Perlahan-lahan fix memang dengan beberapa update, mudah-mudahan kedepannya Xiaomi lebih memperhatikan bug-bug begini. Karena yang rugi mereka sendiri, men. Banyak orang-orang di luar sana yang langsung ngecap smartphone gacha, alias kualitasnya hoki-hokian. Padahal ini kan ada beberapa yang memang sebenarnya problem software doang. Oke, jadi itu adalah Redmi Note 10 Pro. Men, kita saat PO Day One itu kita masih kesulitan ya. Harus coba puluhan kali baru berhasil. Tapi menurut gue sih sepertinya itu kemungkinan, men. Itu rush di awal PO doang. Karena mungkin banyak orang yang nggak pengen miss Redmi Note 10 Pro. Berkaca dari kejadian di HP-HP Xiaomi yang sebelumnya yang suka goib. Bahkan kalau sekarang nih, kalau kalian mau beli di webnya Xiaomi yang varian special edition sekalipun, masih ready stock. Good job Xiaomi soal kegoipan ini. Ya, kami berharap hal ini menular ke handphone-handphone Xiaomi dan Poco yang lainnya di masa yang akan datang, termasuk Redmi Note 10s yang kabarnya bakalan segera guys. Oke, secara handphone sendiri, Renote 10 Pro menjawab keluhan kami di Redmi Note 9 Pro saat itu yang berasa kurang nendang dan minim diferensiasi. Nah, Redmi Note 10 Pro ini nggak nanggung-nanggung hadir dengan banyak sekali nilai diferensiasi yang bisa kita semua apresiasi. Men, satu fenomena yang kita lihat sekarang lagi terjadi, ini kayaknya Poco sama Xiaomi, walaupun satu parent company, ya kan, dua-duanya itu kayaknya saling bunuh-bunuhan ya, itu istilah di anak-anak lah. Even di apa namanya, di kalangan fans-fansnya juga lagi seru banget tuh gue lihat tuh Poco X3 Pro fansnya itu saling mencela sama fansnya Redmi Note 10 Pro gitu loh. Tapi kalau menurut gua nggak usah bingung ya, nggak usah bingung, nggak usah ribet gitu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Jadi contoh simpel ya, kalau mau performa ambil di sana, kalau mau layar dan fitur-fitur yang lebih complete package ambil di sini gitu kan. Makanya gue selalu bilang, lu tuh nggak usah ribet jadi orang ya. Gak usah selalu ngelihatnya keluar orang-orang lain bagaimana, lihat ke diri sendiri butuhnya apa,
tahu produknya yang mana, beli produknya, selesai urusan. Tapi kan yang namanya ngejulit itu enak, men. Nah, duduk. As always, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan tunggu rencana kami berikutnya. Bye guys. Bye.